Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunitaria, guru kimia SMA Negeri 1 Guguk, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu guru hebat, kelasku adalah kelas pelangi. Pelangi apa? Pelangi karakter, pelangi kemampuan, pelangi gaya belajar, dan masih banyak pelangi-pelangi lainnya. Namun kali ini kita fokus pada pelangi gaya belajar. Ada sekelompok anak yang tidak bisa betah duduk diam lebih dari 5 menit. Ada-ada saja kreativitasnya. Membuat layang dari kertas, lalu meluncurlah layang itu di papan tulis. Atau mendarat di atas kepala temannya, sehingga temannya marah. Ada lagi yang suka main jungkat-jangkit kaki kursi, sehingga di kelas itu kursi-kursi tidak ada yang bertahan lama alias sering patah. Lalu sibuklah mencari-cari wakil sampah untuk minta kursi baru. Ada lagi yang suka main kasti-kastian. Diambil kertas, digumpal-gumpal jadi bola, lalu lempar ke punggung temannya. Ketika teman marah, mereka malah tambah semangat. Nah, hal ini menyebabkan kelas menjadi gaduh. Ketika aku berjalan mendatangi meja-meja murid, di salah satu meja murid didapati catatannya rapi sekali, di mana setiap judul atau topik-topik itu diberi kotak-kotak dan diberi tinta berwarna-warni. Dan di beberapa lembar catatannya itu terdapat sticky note berwarna-warni yang ditulisi sesuatu yang dianggap penting oleh anak tersebut. Ketika pindah ke meja di sebelahnya, terlihat lagi ada beberapa anak, mereka menggambar juga, tapi menggambar hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan materi pelajaran hari itu. Dan ketika aku menjelaskan pelajaran di depan kelas, ada sekelompok anak yang manggut-manggut, serius mendengarkan. Jika belajar, anak ini suka membaca dengan suara lantang, sehingga teman di sebelah marah karena merasa terganggu. Kesenangan anak ini adalah mendengarkan lagu dan musik. Situasi ini terjadi di semua pembelajaran kelas kimiaku yang berdurasi 3 jam per minggu. Mereka beragam, mereka bercorak, mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Yang kata lain, mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu diperlukan satu strategi pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, lahirlah ide strategi pembelajaran yang bisa merangkul sekaligus kebutuhan ketiga gaya belajar siswa tersebut yang dinamakan dengan pelangi-pelangi chemistry. Kenapa dinamakan pelangi? Karena tahap lahirnya inovasi ini sama dengan tahap-tahap terbentuknya pelangi, yaitu refleksi, dispersi, dan refraksi. 1. Refleksi atau pantulan, artinya melihat ke belakang dan merenungkan kembali pembelajaran yang telah dilakukan, sehingga ditemukan kelemahan-kelemahannya, yaitu belum bisa menciptakan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Yang kedua, dispersi atau penguraian, artinya kita uraikanlah kelemahan-kelemahan yang telah kita temukan tadi, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa suasana pembelajaran belum aman, nyaman, dan menyenangkan karena belum memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan gaya belajarnya. Itu gaya belajar audio, gaya belajar visual, dan gaya belajar kinestetik. Yang ketiga, refraksi atau pembiasan atau perubahan. Jadi kita lakukanlah perubahan-perubahan dalam proses pembelajaran di kelas. Kita lakukan perubahan agar proses pembelajaran untuk selanjutnya bisa memenuhi ketiga gaya belajar murid. Nah, lahirlah inovasi yang terdiri atas 3 rangkaian, yang yaitu pabongsang hidrokarbon, penerapan multiple intelligence, dan kolase kimia. Pabongsang hidrokarbon terdiri dari papan pasang dan kartu bongkar. Digunakan pada materi pembelajaran hidrokarbon, di mana sering digunakan dalam bentuk permainan berkelompok. Guru memberikan instruksi untuk membuat sebuah rantai karbon, maka murid akan berusaha membentuk rantai karbonnya dengan menggunakan papan pabongsang. Kelompok yang terlebih dahulu menyelesaikan papan pabongsangnya akan mengangkat papan pabongsangnya ke udara. Penerapan multiple intelligence adalah selingan lagu dalam pembelajaran. Salah satunya lagu Atomku.
kemudian kegiatan mewarnai dan membangun dan membuat tabel periodik 3 dimensi. Selanjutnya adalah kolase kimia, di mana siswa duduk berkelompok. Mereka akan menggunting-gunting kertas origami berwarna-warni, kemudian menuliskan di kertas tersebut jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru. Setelah itu mereka akan menempelnya di sebuah kertas, menyusunnya menjadi bentuk sesuatu yang disenangi oleh siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadianti Azani. Saya siswa SMAN Negeri 1 Kecamatan Guguk. Saya sangat senang belajar kimia, terutama pada hari ini saya membuat kolase kimia dengan cara menuliskan materi pada sticky note dan kertas origami dan menempelkannya pada sebuah kertas. Dengan cara ini saya lebih mudah memahami materi, dan cara ini pun tidak membuat jenuh ketika belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra, berasal dari 10E1 SMAN 1 Guguk. Perasaan saya setelah belajar kimia merasa senang karena diselingi dengan lagu atomku. Saya jadi mudah mengingat materi perkembangan teori atom karena lagunya berisi materi pelajaran. Selain itu, irama lagu atomku sama dengan balonku, lagu yang sangat saya senangi ketika saya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, teruslah berinovasi. Karena dengan berinovasi berarti Bapak Ibu telah membuat perubahan di ruang-ruang kelas pembelajaran Bapak Ibu. Sekecil apapun dan sesederhana apapun inovasi tersebut tetap berarti bagi kemajuan pendidikan anak bangsa menuju generasi emas tahun 2045. Saya Yunitaria dari SMA Negeri 1 Guguk mengucapkan salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.